Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik ya? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Nah, sebelumnya Ibu akan mempresensi anak-anak terlebih dahulu. Silahkan dicek kanan kirinya apakah ada yang tidak berangkat atau ada yang tidak masuk. Jika ada yang tidak masuk, silahkan konfirmasikan kepada Ibu beserta dengan alasannya ya. Baik, semuanya hadir, semuanya lengkap ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua, apakah di sini ada yang pernah menonton televisi? Hampir semuanya pernah ya. Lalu di televisi itu ada acara apa saja? Ada sinetron, ada informasi selebriti, ada kartun. Lalu ada apa? Ada berita. Benar. Adakah di sini yang pernah menonton berita? Hampir semuanya pernah menonton berita ya. Berita apa saja yang sedang terjadi? Arus mudik, kemudian bencana alam, lalu kuliner dan lain-lain. Banyak sekali berita yang disajikan di televisi ya. Nah, pada hari ini anak-anak semua akan belajar tentang teks berita. Nah, pada hari ini juga anak-anak akan belajar untuk mengenal struktur dan kaidah kebahasaan dari teks berita dan juga belajar menulis teks berita. Tapi sebelumnya, yuk kita berkenalan dulu dengan si teks berita ini. Nah, apa itu berita? Berita merupakan laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar atau aktual, menarik, dan juga penting bagi sebagian khalayak umum yang dapat disebarkan melalui media seperti televisi, radio, majalah, berita online, dan sebagainya. Sedangkan teks berita itu sendiri merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia dengan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita, yaitu yang pertama bersifat aktual atau dapat dipercaya. Yang selanjutnya mengandung unsur 5W plus 1H atau adeksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang selanjutnya menggunakan bahasa menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang selanjutnya peristiwa disusun secara kronologis. Kemudian menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas, serta terdapat sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu berasal dari masyarakat itu sendiri, saksi, ataupun jurnal. Nah, setelah anak-anak mengenal apa itu berita, teks berita, dan juga ciri-ciri dari teks berita tadi, saatnya kita masuk ke struktur teks berita. Struktur teks berita sendiri ada 4. Yang pertama yaitu judul berita. Judul berita merupakan struktur yang paling penting karena digunakan untuk memikat pembaca untuk membaca teks berita tersebut. Yang kedua ada kepala berita. Kepala berita memuat informasi utama yang penting dari berita tersebut dan juga mengandung jawaban dari pertanyaan 5W plus 1H atau adeksimba. Yang ketiga ada tubuh berita yang berisi penjelasan dan penjabaran yang lebih rinci dari kepala berita tersebut dan juga dijelaskan menggunakan unsur 5W plus 1H. Yang terakhir atau yang keempat yaitu kaki berita. Kaki berita memuat kesimpulan dan juga informasi tambahan dari teks berita tersebut serta sifatnya opsional ya, jadi tidak harus ada di dalam teks berita. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku atau sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Yang kelima atau yang terakhir, menggunakan konjungsi temporal. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan mengenai teks berita tadi, adakah yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi? Tidak ada ya, sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan tugas berkelompok untuk anak-anak semua. Silakan membentuk kelompok dengan anggota 3 orang, depan belakang saja agar lebih mudah mengatur.
Kemudian ketua kelompok silahkan mengambil lembar kerja yang ada di tangan ibu seperti ini. Waktu mengerjakan tugas nanti 20 menit dimulai dari setelah anak-anak mengambil lembar kerja ini. Baik, kalau begitu lembar kerjanya bisa langsung diambil ya. Baik, adakah kelompok yang belum selesai mengerjakan penugasan? Sudah selesai semuanya ya? Baik, kalau sudah selesai semuanya, selanjutnya kita akan melaksanakan kunjung kerja antar kelompok. Silakan masing-masing kelompok menunjuk satu orang untuk menempelkan hasil pekerjaan ke papan yang ada di kanan kiri kelas dan menjaga papan kelompok tersebut. Selain itu, satu orang itu akan menjelaskan hasil pekerjaan kelompok dan juga menjawab pertanyaan dari kelompok lain yang nanti akan berkunjung. Sisa 2 orang dari kelompok akan melakukan kunjungan kerja ke kelompok lain dan membuat laporan yang berisi kekurangan, kelebihan, saran, dan evaluasi untuk kelompok yang dikunjungi. Nanti masing-masing kelompok minimal mengunjungi 2 kelompok lain untuk diberikan saran dan evaluasi atau pertanyaan. Seperti itu. Nah, waktu kunjung kerja ini adalah 10 menit. Adakah yang mau bertanya dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi? Tidak ada ya, berarti sudah jelas. Kalau begitu silahkan pekerjaannya ditempel dahulu, kemudian kunjung kerja bisa dilaksanakan setelah semuanya beres menempelkan hasil pekerjaan ke papan yang sudah disediakan. Baik, waktu kunjungan kerja sudah habis ya anak-anak. Di sini adakah yang belum selesai mengerjakan kunjungan kerja atau membuat laporan atau belum lengkap kunjungan kerjanya? Sudah selesai semuanya ya? Baik, kalau sudah selesai, kita akan melakukan presentasi laporan hasil kunjungan kerja anak-anak. Silahkan, adakah kelompok yang mau mengajukan diri terlebih dahulu? Boleh, kelompok 1 silahkan. Tadi berkunjung kemana saja untuk kelompok 1? Kelompok 3 dan 5. Baik, boleh silahkan untuk kelompok 1 dipersilahkan mempresentasikan hasil laporannya. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 yang sudah berani mempresentasikan hasil laporannya. Ya, tadi semua kelompok sudah presentasi ya. Anak-anak tadi sudah melakukan tanya jawab juga, sudah melakukan diskusi, kemudian tadi sudah mengerjakan penugasan kelompok dan juga kunjung kerja. Nah, maka dari itu mari kita apresiasi hasil dari pekerjaan kita semua dengan bertepuk tangan bersama-sama. Baik, kalau begitu Ibu ingin mengajak anak-anak semua untuk mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah belajar untuk mengenal teks berita, pengertian teks berita juga. Yang kedua, kita belajar tentang apa? Ciri-ciri teks berita. Yang ketiga, kita belajar struktur teks berita. Apa saja tadi struktur teks berita? Ada 4. Yang pertama, judul. Yang kedua, kepala berita. Yang ketiga, tubuh berita. Dan yang keempat, ekor berita. Dan yang terakhir tadi kita pelajari adalah kaidah kebahasaan teks berita. Ya, karena hari ini anak-anak sudah belajar menulis teks berita, untuk minggu depan kita akan belajar menyiarkan berita kepada khalayak umum. Jadi, untuk seminggu ke depan, anak-anak bisa melihat video di YouTube terlebih dahulu atau media online atau televisi sebagai bahan referensi cara menyiarkan berita kepada khalayak umum dengan baik dan benar. Karena ini sudah ada di penghujung pelajaran, mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, sekian dari Ibu. Ada salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.